Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Isnani Nurfuadah dari kelas BKI 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori Gestalt dan teori Al-Hikmah serta perbedaannya. Yang pertama ada teori Gestalt. Teori Gestalt ini merupakan sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt ini berposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Perintis teori Gestalt ini adalah C.H.R. von Ehrenfels dengan karyanya Über Gestalt Coalition tahun 1890. Teori ini dibangun oleh 3 orang, yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Koffka. Mereka ini menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Selanjutnya ada konsep dasar teori Gestalt. Yang pertama ini di sini dan sekarang atau here and now. Pendekatan Gestalt mengutamakan masa sekarang, karena segala sesuatu tidak ada kecuali yang ada pada masa sekarang, karena masa lalu telah berlalu dan masa depan itu belum sampai. Hanya masa sekarang yang penting. Selanjutnya, urusan yang tidak selesai atau unfinished business dan penghindaran avoidance. Urusan yang tidak selesai atau unfinished business ini adalah perasaan-perasaan yang tidak dapat diekspresikan pada masa lalu seperti kesakitan, kecemasan, perasaan bersalah, kemarahan, dan sebagainya. Yang ketiga ada bentuk-bentuk pertahanan diri. Lalu yang pertama ini ada introyeksi atau introjection. Introyeksi ini adalah memasukkan ide-ide, keyakinan, dan asumsi tentang individu, seperti apa individu itu harus bertingkah laku. Yang kedua ini ada proyeksi. Proyeksi ini berarti individu ini tidak dapat membedakan dirinya dengan lingkungan dan mengatribusikan diri ini kepada orang lain, serta menghindari tanggung jawab dirinya terhadap perasaan diri dan individu yang sebenarnya. Yang ketiga ini ada retrofleksi, atau proses di mana individu ini mengembalikan impuls-impuls dan respon-respon kepada dirinya karena ia tidak dapat mengekspresikan respon-respon dan impuls-impuls ini kepada orang lain. Dan yang keempat ada defleksi atau deflection, yaitu metode penghindaran, yaitu dia ini mengubah pertanyaan dan pernyataan ini menjadi makna yang lain dan menghindari respon pertanyaan atau pernyataan tersebut. Dan yang terakhir ada confluence dan isolasi, yaitu seorang individu ini tidak dapat membedakan antara dirinya dengan lingkungannya dan selalu sesuai dan tidak ada konflik antara keyakinan dan pikiran orang lain dengan dirinya. Yang selanjutnya ini adalah pandangan tentang manusia. Pendekatan konseling ini berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya ini selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Manusia aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Setiap individu ini memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas keutuhan pribadi. Dan ada hakikat manusia. Yang pertama ini tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Yang kedua merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungan itu. Yang ketiga ini manusia itu aktor bukan reaktor. Yang keempat berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya. Yang kelima ini dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Dan yang keenam ini mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Selanjutnya adalah tujuan konseling. Individu yang memiliki permasalahan pada umumnya itu belum memanfaatkan potensinya secara penuh, melainkan baru memanfaatkan sebagian dari potensi yang dimilikinya. Maka dalam konseling Gestalt ini, konselor bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi seorang konseli ini secara penuh. Selanjutnya membantu konseli menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Lalu, mengataskan konseli dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri atau to be true to himself. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran individual agar konseli ini bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah atau unfinished business yang muncul selalu akan muncul dan dapat diatasi dengan baik. Lalu ada proses konseling Gestalt.
Fokus utamanya itu terletak pada bagaimana keadaan konseli sekarang, serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Konselor hendaknya menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang abstrak, keinginan-keinginannya untuk melakukan diagnosis, interpretasi, maupun memberi nasihat. Lalu, konselor sejak awal konseling sudah mengarahkan tujuan agar konseli ini menjadi matang dan mampu menyingkirkan hambatan-hambatan yang menyebabkan konseli tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, pada saat konseli mengalami gejala kesesatan dan konseli menyatakan kekalahannya terhadap lingkungan dengan cara mengungkapkan kelemahannya, dirinya tidak berdaya, bodoh, atau gila, maka tugas konselor adalah membuat perasaan konseli untuk bangkit dan mau menghadapi ketersesatannya sehingga potensinya dapat berkembang lebih optimal. Lalu ada prinsip kerja konseling Gestalt. Yang pertama ini ada penekanan tanggung jawab konseli, yakni seorang konselor ini menekankan kepada konseli bahwa dirinya harus mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya, karena konselor ini hanya membantu konseli tetapi tidak akan dapat bisa mengubah konseli. Yang kedua ini ada orientasi sekarang dan di sini. Maksudnya adalah konselor memfokuskan pada masa sekarang dan tidak merekonstruksi masa lalu atau motif-motif tidak sadar. Dan yang ketiga atau terakhir ini ada orientasi eksperiensial, yaitu konselor ini meningkatkan kesadaran konseli tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya, sehingga dengan demikian konseli ini mengintegrasikan kembali dirinya. Lalu ada teknik-teknik konseling Gestalt. Yang pertama ini permainan dialog, yaitu dengan cara mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertolak belakang, yaitu kecenderungan top dog dan underdog. Yang kedua ini latihan saya bertanggung jawab, di mana membantu konseli untuk mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikannya kepada orang lain. Yang ketiga ada bermain proyeksi, yaitu berarti memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dimilikinya karena dia ini tidak mau menerima dan tidak mau melihat perasaannya dia sendiri gitu. Selanjutnya ada tetap dengan perasaan atau teknik ini tuh dapat digunakan untuk konseli yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan dan dia itu sangat ingin menghindarinya. Dan yang terakhir itu ada kursi kosong, yaitu teknik role playing yang digunakan oleh konseli dengan seseorang yang dibayangkan pada kursi kosong yang bertujuan untuk menurunkan ketegangan akibat adanya konflik. Lalu ada teori al-hikmah. Kata al-hikmah ini dalam perspektif bahasa mengandung makna mengetahui keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan, sempurna, bijaksana, dan suatu yang tergantung padanya akibat sesuatu yang terpuji. Ucapan yang sesuai dengan kebenaran, filsafat, perkara yang benar dan lurus, keadilan, pengetahuan, dan lapang dada. Dan kata al-hikmah ini dengan bergantung bentuk jamaknya yaitu al-hikam, bermakna kebijaksanaan, ilmu dengan pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, pepatah, dan Al-Quran Al-Karim. Nah, teori al-hikmah ini adalah sebuah pedoman, penuntun, dan pembimbing untuk memberi bantuan kepada individu yang sangat membutuhkan pertolongan dalam mendidik dan mengembangkan eksistensi dirinya hingga dapat menemukan jati diri dan citranya serta dapat menyelesaikan atau mengatasi berbagai ujian hidup secara mandiri. Proses aplikasi konseling dengan teori ini semata-mata dilakukan karena pertolongan Allah secara langsung atau melalui utusannya yaitu malaikatnya, di mana dia hadir dalam jiwa konselor atas izinnya. Lalu ciri-ciri teori konseling al-hikmah ini yang pertama adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau melalui malaikatnya. Yang kedua diagnosis menggunakan metode ilham atau intuisi dan kasyaf atau penyingkapan batin. Yang ketiga adanya keteladanan dan kesalehan konselor. Lalu yang keempat ada alat terapi yang digunakan ini adalah nasihat-nasihat dengan menggunakan teknik ilahiyah, yaitu dengan doa, ayat-ayat Al-Quran, dan menerangkan esensi dari problem yang sedang dialami. Lalu, teori al-hikmah ini biasanya khusus dilakukan untuk terapi penyakit yang berat dan konseling tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi melalui bantuan terapis seperti penyimpangan perilaku karena adanya intervensi setan atau iblis dalam kejiwaan seseorang. Lalu, apa sih perbedaan antara teori Gestalt dan juga teori al-hikmah ini?
Teori Gestalt merupakan teori yang terfokuskan kepada masa sekarang, dan konseling ini dilibatkan untuk mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya sendiri. Sedangkan teori al-hikmah ini merupakan sebuah pedoman, penuntun, dan pembimbing untuk memberikan bantuan kepada individu dan adanya pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui malaikatnya. Dan konseling ini itu menggunakan metode dengan nasihat-nasihat atau menggunakan doa-doa dan ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu konseling ini diperuntukkan untuk masalah-masalah yang berat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara manusia atau dengan cara makhluk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.